Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Kita percaya bahwa senantiasa kebaikan-kebaikan dari Tuhan kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Mari naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati awan langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik buat kami. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami hanya padamu Tuhan, hanya padamu Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau selalu bersama kami. Haleluya. Yeah.
ada yang sepertimu, layak disembah, layak dimuliakan Tuhan. Oh, hati kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, kau sungguh baik. Oh, kau sungguh baik. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Kau nyatakan senantiasa dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari ini untuk kita masuk, untuk kita merenungkan akan kebaikan-kebaikan dari Tuhan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mengawali hari yang baru, musim yang baru, bahkan hati yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Gereja kita memberikan subtema yaitu adalah kebaikan Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada setiap kita selama 1 bulan ke depan Bapak Ibu Saudara itu berkaitan dengan kebaikan daripada Tuhan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan atau bahkan hamba-hamba daripada Tuhan, kita sudah setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap waktu kita merasakan akan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan kita. Ya. Sebagai contoh hal kecil Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini jika kita bisa bangun dari istirahat kita semalam, Bapak Ibu Saudara, itu adalah wujud kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu merupakan pemegang musim di dalam setiap kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita pada pagi hingga malam nanti kita kembali beristirahat, pastinya Tuhan itu sudah punya planning, punya rencana, bahkan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan akan kerjakan dan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus merasakan, terus mengalami akan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, pastinya kita harus senantiasa mendekat dan melekat kepada Tuhan kita. Mendasari kebenaran firman Tuhan, kita buka Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Mazmur pasal ke-37 mulai ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dan bergembiralah karena Tuhan
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dua ayat yang sangat mendasar dalam setiap kehidupan kita, sangat memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan menginginkan bagi setiap kita pada pagi hari ini untuk kita terus menyerahkan dan percaya kepada Tuhan, untuk kita bersandar hanya kepada Dia. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kemampuan kekuatan kita terbatas adanya, tetapi ketika kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan, maka kebaikan, pertolongan, mujizat daripada Tuhan itu akan terus dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yang membuat atau menjadikan orang percaya atau kita semua pada pagi hari ini itu menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, semakin kuat di sini adalah kita semakin berharap, kita semakin bersandar kepada Tuhan, dan kita percaya kebaikan-kebaikan daripada Tuhan ini yang akan menjadikan setiap kehidupan kita akan terus dimampukan Tuhan untuk melewati setiap musim hidup kita. Adapun 3 kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang membuat hidup kita akan menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, yaitu adalah yang pertama, kebaikan yang diberikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita yaitu adalah penyertaan daripada Tuhan. Ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara, ya, setiap langkah, setiap menit, setiap waktu, setiap jam dalam setiap kehidupan kita itu sudah ada di dalam koridor daripada Tuhan, sudah ada di dalam jalan-jalan daripada Tuhan, ya. Tetapi pertanyaannya bagi setiap kita pada pagi hari ini, maukah kita untuk kita tetap tinggal di dalam jalan daripada Tuhan? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita lewati hari-hari ini bukanlah semakin mudah, bukanlah semakin lancar, tetapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit, ya, semakin tidak menentu. Tetapi kita percaya kepastian, kekuatan, kemudahan itu akan kita temukan hanya di dalam Tuhan kita. Mazmur 37 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi berkat kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang menjadikan kita orang percaya akan semakin kuat di dalam Tuhan, yaitu adalah yang pertama, kebaikan penyertaan daripada Tuhan. Jadi kita percaya Bapak Ibu Saudara, seperti Mazmur 37 ayat 23 katakan bahwa Tuhan itu sudah menetapkan langkah setiap kehidupan kita. Bahkan setiap jalan-jalan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, itu sudah ada di dalam hati dan kehidupan daripada Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau tetap dan terus berharap kepada Tuhan, karena dikatakan penyertaannya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, jadi satu ayat ini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Bahkan kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu Tuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun seringkali kita Bapak Ibu Saudara, kita sering mengecewakan hati Tuhan, tetapi Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah,
itu tidak pernah sedikit pun mengecewakan hidup kita. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang semakin membuat hidup dan hati kita kuat adalah penyertaannya yang sempurna. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang membuat hidup dan hati kita itu akan semakin kuat di dalam Tuhan, yaitu adalah adanya rancangan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita, ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, perjalanan ke setiap kehidupan kita ketika kita lahir, remaja, pemuda, dewasa hingga kita kembali kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua sudah ada di dalam tangan daripada Tuhan. Jadi apapun yang kita rancangkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kita diberikan pilihan bagi setiap Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ataukah kita ingin mengikuti rancangan daripada Tuhan, ataukah kita lebih mengikuti rancangan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita melihat bahwa ada campur tangan dalam hidup kita daripada Tuhan yang membuat kita akan semakin dimampukan untuk mengikuti jalan daripada Tuhan. Kita lihat di dalam Yeremia pasal ke-29 ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu akan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan atas setiap pribadi-pribadi kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang pernah gagal, ya. Tidak ada yang pernah meleset Bapak Ibu Saudara daripada Tuhan, ya. Namun Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa rancangan Tuhan kok itu belum terjadi, belum dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Apa masalahnya? Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita ini yang rewel, ya. Kita ini yang masih kekanak-kanakan kepada Tuhan, ataupun dapat saya katakan kita belum mengerti apa yang diinginkan Tuhan atas setiap kehidupan kita, ya. Jadi untuk kita menemukan, mengalami, bahkan melihat rancangan Tuhan yang luar biasa, maka saya dapat katakan kita harus mengetahui, kita harus menyamakan hati kita dengan hati Tuhan, yaitu kita masuk di dalam hadirat daripada Tuhan, karena itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kehidupan kita, ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, ya. Walaupun saat ini kita belum melihat rancangan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, dengan kita terus datang kepada Tuhan, kita meminta hikmat daripada Tuhan, maka saya yakin dan percaya rancangannya akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa rancangan dan kebaikan yang Tuhan berikan dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang menjadikan hidup kita akan semakin kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yaitu adalah janji kesetiaan daripada Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi hidup kita, ya. Jadi kesetiaan yang Tuhan miliki Bapak Ibu Saudara itu tidak ada batasnya, ya. Terbukti Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan itu masih menunjukkan kesetiaannya bagi hidup kita, yaitu dengan Dia mau mati bagi setiap kita. Dia mau mengorbankan hidupnya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ya, kita melihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Amin.
Ya, jadi janji dan kesetiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya, itu dikatakan selalu baru setiap pagi, ya. Jika pagi hari ini kita dapat menghirup udara yang segar, kita dapat menikmati akan pemandangan yang indah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Semua itu adalah kesetiaan daripada Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita itu bukanlah milik kita Bapak Ibu Saudara, tetapi semua adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup kita, karena semua yang kita miliki, semua yang kita punya pada pagi hari ini itu semua adalah kepercayaan daripada Tuhan, ya. Kemauan kita bekerja, kemampuan, kekuatan yang kita punya itu semua berasal daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, terus memiliki sikap rendah hati di dalam Tuhan, karena kita tahu orang yang rendah hati itu akan ditinggikan Tuhan pada waktunya, tetapi orang yang tinggi hati itu akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita terus menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kekuatan kemuliaan daripada Tuhan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan terus kerjakan, nyatakan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terus Bapa, Kau tolong mampukan setiap kehidupan kami untuk kami terus mengerti akan hati-Mu, akan kehendak-Mu, akan kerinduan-Mu bagi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Tolong setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, secara khusus kami yang sudah mengikuti doa pagi online pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati setiap aktivitas kami pada pagi hingga malam nanti. Kami menyerahkan semuanya setiap kehidupan kami Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin.